Kamu pernah nggak sih masuk ke dalam lift sendirian, terus tiba-tiba muncul perasaan aneh? Seperti ada yang ikut masuk tapi kamu nggak ngeliat siapapun. Inilah yang terjadi sama Dita, mahasiswi semester akhir yang baru pindah ke apartemen murah. Apartemen itu memang sudah lama dikenal punya harga sewa di bawah rata-rata. Tapi bukan karena promosi atau diskon, melainkan karena sejarahnya yang kelam. Dita yang waktu itu kepepet dan harus cepat pindah dari kos lama karena masalah pribadi, nggak sempat mikir panjang. Ia langsung angkut barang dan tinggal di lantai 7. Hari pertama berjalan biasa saja, sampai malam itu saat dia harus turun ke lantai dasar untuk ambil paket dari kurir. Lift di apartemen itu cuma satu yang aktif dari 3 yang ada. 2 lainnya mati total, entah karena alasan apa. Dita sempat bingung kenapa apartemen sekelas itu bisa punya lift yang tidak dirawat. Tapi karena sudah malam dan matanya berat, dia tetap naik. Pukul 22.13 pintu lift terbuka perlahan. Kosong, dingin. Lampu dalam lift memang menyala, tapi redup, seperti lampu neon yang setengah mati. Dita melangkah masuk dan berdiri sambil menekan tombol G untuk ground floor. Tapi sebelum pintu tertutup, ada bunyi seperti langkah kaki berlari dari ujung lorong. Ketika ia menoleh, lorong itu kosong. Tapi suara langkah itu seperti masih terngiang, seolah ada yang mengikuti atau baru saja masuk tanpa suara. Lift mulai turun. Dita menunduk membuka ponsel membalas chat dari temannya. Suara mesin lift yang berderak makin terasa mencekam, tapi bukan itu yang bikin Dita gelisah. Dari pantulan dinding logam lift, dia melihat ada bayangan hitam berdiri di pojok kanan belakang. Tingginya nggak wajar, dan tubuhnya seperti berlapis kabut gelap. Dita refleks mendongak dan menoleh ke belakang. Kosong, tapi rasa dingin yang menggigit kulit tengkuknya seolah menegaskan ada sesuatu di situ. Saat dia kembali menunduk ke ponsel, bayangan itu muncul lagi di pantulan logam. Kali ini lebih dekat. Dita langsung menutup ponsel, mencoba berdiri tenang, tapi matanya menangkap sesuatu yang bikin jantungnya nyaris copot. Di lantai lift ada setetes air hitam yang entah dari mana asalnya. Tetes itu jatuh, seperti dari atas kepala. Perlahan, ia mendongak. Tidak ada apa-apa. Tapi rasa itu, perasaan dia sedang diawasi, makin kuat. Lift berhenti mendadak di lantai 3. Pintu terbuka, kosong. Tidak ada siapapun di luar, tapi suhu dalam lift makin dingin. Dita ingin buru-buru keluar, tapi seperti ada tekanan tak terlihat yang membuat kakinya berat. Pintu tertutup kembali. Angka di panel berubah menjadi 3-2. Dan akhirnya sampai ke lantai dasar. Tapi pintu tidak langsung terbuka. Suara seperti sesuatu menggores dari luar terdengar. Cekrek, krek. Suara itu seperti kuku atau besi tua yang diseret di pintu lift. Ketika pintu akhirnya terbuka, Dita langsung keluar tanpa menoleh. Tapi begitu ia sampai ke area lobi, satpam di meja resepsionis menatapnya aneh. "Dek, kamu barusan dari lantai atas?" tanya pria tua itu dengan suara parau. Dita hanya mengangguk. "Jangan sering-sering naik lift jam segitu, apalagi sambil nunduk." Kalimat itu membuat bulu kuduk Dita meremang. "Kenapa, Pak?" tanyanya pelan. Satpam itu hanya geleng-geleng sambil memalingkan wajah. Yang suka muncul itu nggak suka dilihat langsung. Tapi kalau kamu nunduk, dia muncul lewat pantulan. Kata-kata itu menancap dalam pikiran Dita. Sepanjang malam dia tak bisa tidur. Keesokan harinya, Dita mencoba mencari tahu tentang apartemen itu. Dari obrolan warga lain yang ia temui di laundry, ia dengar kabar bahwa lift itu memang sudah lama bermasalah. Tapi bukan karena teknis. Pernah ada kejadian tragis. Seorang wanita muda bunuh diri dengan cara meloncat dari atap ke dalam lift yang terbuka. Tubuhnya terhempas dan terjepit di dalam shaft lift. Konon, arwahnya nggak pernah tenang. Ia muncul sebagai sosok gelap yang menampakkan diri saat orang menunduk dan lengah. Beberapa penghuni bahkan mengaku sering mendengar suara tangisan dari dalam lift, terutama sekitar pukul 10 sampai tengah malam. Bahkan ada yang pernah mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakangi mereka saat lift berhenti di lantai kosong. Ketika mereka coba menatap langsung, sosok itu hilang.
Tapi yang lebih mengerikan, mereka mencium bau anyir seperti darah tua. Dita mulai merasa paranoid. Setiap kali naik lift, ia berdiri tegak dan menatap lurus ke depan, tak berani menunduk. Tapi kejadian itu terulang. Kali ini lebih buruk. Saat sedang buru-buru turun karena alarm kebakaran palsu, ia tidak sengaja menunduk saat memungut kunci yang jatuh. Dan di detik itulah, ia melihat kaki telanjang dengan kuku yang panjang berdiri di sebelahnya. Saat ia mendongak, tak ada siapapun, tapi ada noda hitam lengket di lantai. Suara napas berat mengisi ruang lift. Dita memejamkan mata menahan napas. Suara itu makin dekat seperti seseorang yang berdiri persis di belakangnya, menghembuskan napas ke tengkuknya. Tapi ketika pintu lift terbuka di lantai dasar, tidak ada seorang pun di luar. Lobi kosong, alarm sudah mati. Semuanya kembali seperti biasa. Tapi dalam pikirannya, Dita tahu sesuatu sudah ikut dengannya keluar dari lift. Malam-malam berikutnya gangguan tak berhenti. Cermin kamar mandinya sering berkabut, padahal tidak ada uap. Di kamar ia sering mendengar suara lift berbunyi ting, seperti membuka dan menutup sendiri, padahal ia tinggal di lantai 7 dan tidak ada tombol yang ditekan. Suara itu terdengar jelas setiap pukul 22.13, waktu yang sama saat kejadian pertama. Teman Dita, Rini, akhirnya menginap untuk menemani. Saat malam tiba, mereka duduk bersama di kamar, menyalakan musik keras agar tidak mendengar suara-suara aneh. Tapi pukul 22.13 listrik mati. Seluruh kamar gelap. Dan dari lorong terdengar suara lift menyala sendiri. Ting! Dita dan Rini saling pandang. Lampu kembali menyala, tapi semua kaca di dalam kamar berembun dari dalam. Rini merasa tidak enak dan segera pulang esok paginya. Tapi sebelum pergi, ia bilang melihat sesuatu di kamar Dita. Sosok perempuan berdiri di pojok dekat lemari, menunduk, dengan rambut panjang menutupi wajah. Dia nggak gerak, cuma berdiri, tapi kayak ngikutin kamu. Dita tak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti hidupnya mulai diselimuti teror. Semuanya bermula dari lift itu. Dita nekat ingin pindah, tapi ketika menghubungi agen apartemen, mereka bilang tak ada permintaan keluar atas nama Dita. Bahkan lebih aneh lagi, mereka bilang unit lantai 7 sudah kosong sejak 2 bulan lalu. Mbak yakin tinggal di 7A? Itu kosong dari Maret. Kunci belum ada yang ambil. Dita bingung. Ia bahkan menunjukkan foto kamarnya, tapi agen itu menatapnya aneh. Itu bukan unit kami. Dengan tubuh gemetar, Dita memutuskan kembali ke unit untuk mengambil barang. Tapi saat tiba di depan pintu 7A, tak ada namanya di daftar penghuni. Ia masuk dan mendapati kamarnya berdebu dan kosong, seperti tak pernah dihuni. Tapi ponselnya masih terhubung ke wifi kamar, dan di layar HP muncul notifikasi. Seseorang mencoba mengakses lift dari lantai 7 pukul 22.13. Dita lari secepat mungkin ke bawah. Tapi lift tidak terbuka. Panel menunjukkan angka naik menuju lantai 7. Saat mencapai lantai 7, lift berhenti. Dan tiba-tiba, angka turun dengan cepat. 654. Dita berdiri membatu. Ketika lift sampai ke lantai dasar, pintu terbuka perlahan. Kosong. Tapi di lantai, ada bekas jejak kaki basah mengarah keluar. Tidak satu, tapi 2 pasang. Satu kecil, satu besar. Tak tahan lagi, Dita menemui dukun yang direkomendasikan warga. Lelaki tua itu hanya menggeleng setelah mendengar kisahnya. Kamu sudah dibawa masuk ke dunia mereka. Itu bukan unit apartemen biasa. Kamu masuk ke celah waktu yang dibuka oleh arwah penasaran. Sekali kamu menunduk dan melihatnya, dia melihat balik. Dukun itu memberikan seikat daun dan sesajen, memintanya mengunci diri di kamar, dan tidak menoleh ke cermin sampai subuh. Dita menuruti, tapi malam itu semua kaca di kamarnya pecah sendiri, dan dari pantulan serpihan kaca, ia melihat wajah pucat yang tidak ia kenal. Tersenyum berdiri di balik punggungnya. Sejak malam itu, Dita tidak pernah kembali ke apartemen. Ia tinggal di rumah temannya, berusaha hidup normal. Tapi setiap jam 22.13 apapun yang ia lakukan, ia selalu mendengar suara lift. Bahkan ketika ia sedang di rumah orang tua, di kota yang berbeda. Ting, pintunya terbuka, kosong. Tapi dia tahu, sosok itu menunggu.
Rasa takut yang tak habis membuat Dita makin tertekan. Ia kehilangan pekerjaan, jarang tidur, dan tak lagi bisa melihat kaca. Semua pantulan membuatnya cemas. Karena sekali ia menunduk, sosok itu akan muncul lagi, seakan memberitahu, kita belum selesai. Kejadian aneh juga mulai menimpa orang-orang yang mendekatinya. Teman kuliahnya ditemukan pingsan di kamar mandi, mengaku melihat perempuan berdiri di dalam lift, padahal dia ada di kampus. Bahkan dosennya pun pernah bertanya, siapa yang berdiri di belakang kamu saat saya panggil tadi? Padahal Dita datang sendiri. Kisah ini menyebar. Beberapa konten kreator mencoba datang ke apartemen itu, tapi tidak ada yang berhasil naik ke lantai 7. Lift selalu mati total, CCTV selalu error tepat pukul 22.13. Bahkan dalam satu video yang viral, terlihat sosok bayangan berdiri di dalam lift meskipun seharusnya kosong. Sekarang Dita hanya meninggalkan jejak digital. Akun medsosnya tidak aktif dan kabarnya ia pindah ke luar negeri. Tapi cerita tentang lift kosong, sosok gelap, dan waktu 22.13 masih beredar. Masih ada yang mendengar suara lift terbuka sendiri di malam hari. Masih ada yang melihat pantulan aneh di logam lift. Dan buat kamu yang nonton video ini, ingat satu hal. Kalau kamu masuk lift dan merasa sedang sendirian, jangan pernah menunduk. Karena saat kamu menunduk, kamu membuka celah. Celah yang memperlihatkan dia, sosok yang tak ingin dilihat langsung, tapi selalu ingin diperhatikan. Jadi kalau kamu merasa ada yang berdiri di belakangmu sekarang, jangan coba-coba lihat pantulan layar HP kamu. Karena bisa jadi kamu bukan lagi sendiri.